Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah khairil asma Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillah Alhamdulillahil jalali wal ikram, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdalir rusuli wa akmalil anam. Amma ba'du fa inna ahsanal kalam wa abyanan nidam kalamullahil hayyil qayyum dil jalali wal ikram. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Inni tawakkaltu 'ala Allah Rabbi wa Rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidun binasiyatiha inna Rabbi 'ala siratim mustaqim. Shadaqallahul aliyyul azim. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para masyayikh, para asatidz, para pimpinan pondok pesantren, para pimpinan majelis ta'lim, para pimpinan majelis zikir, para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan para kesepuhan sekalian, terutama Al-Mukarram, Bapak Kiai Haji Suhaimi, dan Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Saban, dan Al-Mukarram Bapak Haji Arsi, dan Al-Mukarram Bapak Hilmi, dan yang terhormat kepada Bapak Sanuddin dan para kesepuhan sekalian, alladzina lam adkur asma'ahum takrima wa ta'lima. Kita doakan bersama, mudah-mudahan para kesepuhan kita yang hadir pada kesempatan malam yang mubarak ini ditambah-tambah kemuliaannya oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Begitu pula yang terhormat kepada aparatur pemerintah setempat, baik dari sipil maupun TNI dan Polri, terutama yang terhormat kepada Ibu Kepala Desa Cijaku, Kecamatan Cijaku, Kabupaten Lebak, Banten, beserta sekalian perangkatnya. Kita doakan bersama, mudah-mudahan Ibu Kepala Desa Cijaku dijadikan sebagai aparatur pemerintah setempat yang benar-benar amanah. Amin. Amin ya robbal. Yang aminah kenceng, mudah-mudahan diberkahan rizkina. Amin ya robbal. Alhamdulillah. Begitu pula yang terhormat kepada panitia penyelenggara peringatan Maulid baginda Nabi kita Nabi Muhammad. Mudah-mudahan apa yang telah mereka curahkan, baik berupa tenaga, ekonomi dan pikiran, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat-lipat kebaikan. Amin. Yang kenceng, biar dekat jodohna. Amin. Dan mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat-lipat kebaikan. Dan mudah-mudahan peringatan hari besar Islam di tahun yang akan datang jauh lebih meriah dibanding tahun yang sekarang ini. Aman amin. Ibu-ibu ngenyoh terus. Bu lu pakai kerudung berem. Amina sambil ngenyoh. Bu anu dipanggil sama Kiai Kulan gitu. Kulan dipanggil melotot tapi terjawab. Sami bae jeung lauk asin. Terang lauk asin, Bu. Matana melotot dipanggil nyaut ente. Masa ibu-ibu yang glowing disamakan dengan lauk asin? Ya Bu ya. Ibu ceramahna hayang seberaha jam? Hah? Saha nu ngomong sampai subuh teh? Perjalananana 4 jam. Iya Pak Babin Kamtibmas. Kebetulan tak kenal maka tak sayang Bu ya. Kenalan dulu. Nama saya Haji Saiful Hidayah bin Kiai Haji Ahmad Jalaluddin almarhum. Kiai Haji Ahmad Jalaluddin almarhum punya ayah bin Kiai Haji Muhammad Qurtubi. Kiai Haji Muhammad Qurtubi punya ayah bin As-Syekh Muhammad Ja'far Subur Gunung. Beliau lahir 1845, wafat 1927, setacana merdeka. As-Syekh Muhammad Ja'far punya ayah bin Kiai Haji Muhammad Nuh. Kiai Haji Muhammad Nuh punya ayah bin Kimas Qasim. Kimas Qasim punya ayah bin As-Syekh Maktal. Di atas ada makam Wali Soleh bin Abdurrahman Gunung Santri, di handapna ayat makam Syekh Maktal. Syekh Maktal punya ibu Sayyidatina Nyai Mas Ratu Gamparan Banten. Nyai Mas Ratu Gamparan Banten punya ayah
bin Pangeran Aryadillah Panglima Perang Banten. Aryadillah Panglima Perang Banten punya ayah bin Maulana Hasanuddin Sultan Banten. Maulana Hasanuddin Sultan Banten punya ayah bin Sultanil Mahmud Syarif Hidayatullah Gunung Jati Cirebon. Itu sekelumit nasab pribadi saya dari sisi ayah. Saya mengikuti pendidikan agama di usia 10 tahun, memperdalam ilmu nahu sorof, belajar di ayahanda sendiri, di Allahumma gfirlahu Kiai Haji Ahmad Jalaluddin. Matan bina jurumiyah, yakulu, mulhat, imriti, alfiyah, juar maknun, mantik, mani, bayan, balagoh. Baru tahun 88 saya dipindah oleh ayahanda di Pandeglang Banten, di pondok pesantren Al-Hidayah di santri Pandeglang yang dipimpin oleh Al-Maghfurlah Abuya Kiai Haji Ahmad Bustami di santri Pandeglang Banten. Dan termasuk di daerah Malingping ieu aya guru abdi saha namina Abah Kiai Haji Ujang, minantu daripada Abuya Kiai Haji Ahmad Bustami. Beliau termasuk bagian daripada guru kita. Mudah-mudahan kita doakan bersama, mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan malam yang mubarak ini bisa menikmati ulama-ulama kita, ilmunah yang istiqomah. Amin ya Rabbal. Syekh Muhammad Ja'far punya murid, yaitu Wali Agung Caringin yang bernama Asnawi. Asnawi ini memperdalam ilmu tauhid di Bojonegara, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten. Itu sekelumit tentang masalah nasab daripada ayahanda tercinta yang sekarang sudah al-maghfurlah. Mudah-mudahan para guru-guru kita yang sudah meninggalkan kita semua, dari sekian banyak yang hadir ini, doanya mudah-mudahan anak-anak kita sebagai regenerasi penerus untuk Kabupaten Lebak dijadikan ulama-ulama yang istiqomah. Amin. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan malam ini mendapat limpahan rahmat, barokah dan magfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Ibu ceramah nadiuk tenang tuh. Ceramahna nu lembek nu keras menurut baik ke ibu-ibu mah Pak Babin nya. Coba dibaca dulu temana naon ya. Dengan Maulid Nabi mari kita meneladani akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi. It's the best. Buat panitia kepemudaan Cijaku, kasih tepuk tangan. Luar biasa ini anak-anak muda ini, Gunung Kencana, Lebak, Banten. Masya Allah, lebih subhanallah. Ciranca Desa Cijaku luar biasa, penuh berkah. Ibu, gak apa-apa, saya mohon 5 menit atau 3 menit, bah. Semua yang hadir di sini sebagai ungkapan rasa takdim kita kepada baginda Nabi kita Muhammad, sebagai penghormatan kita, salah satu adab kita untuk membacakan sholawat untuk baginda Nabi kita Muhammad. Gak perlu 3 menit, 2 menit dah.
Semua yang hadir di sini dimohon dengan segala hormat untuk bersama-sama berdiri sebentar. Silakan. Salawatan tuh. Aduh, beli jam. Salawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawat Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Atur nuhun, Masya Allah. Para bapak, ibu, pemuda-pemudi, dan saudara-saudara sekalian, rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya serta taufik dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan malam yang mubarak ini, syukur alhamdulillah, para bapak ibu hadirin jamaah sekalian bisa hadir di tempat yang mubarak ini.
untuk turut serta mensiarkan agama Islam dengan memperingati suatu peristiwa besar, suatu peristiwa yang teragung, suatu peristiwa yang tidak ada tara dan tandingan dalam sepanjang kehidupan sejarah para rasul dan anbiya, yaitu peristiwa dilahirkannya dan diproklamirkannya Nabi akhir zaman untuk seluruh umat manusia dalam sepanjang kehidupan zaman, yaitu baginda Nabi kita Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan malam yang mubarak ini mendapat limpahan rahmat, barokah dan magfirah dari Gusti Allah Subhanahu. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, satu-satunya nabi jeung rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di kolong langit untuk seluruh umat manusia dalam sepanjang kehidupan zaman, yaitu baginda Nabi kita Muhammad. Kata Allah, ini kata Allah nih, ini job kiai. Kadang-kadang ayah kiai lurus ditangkap, ditembak, diberondong. Agur. Kalau kiai yang sudah meninggal 10 tahun belum tentu dibanten ayah kiai. Agur. Hati-hati sekarang ini. Ini zaman sudah akhir Bapak Ibu sekalian. Sekarang ini bisanya mengkafirkan ke orang, menyesatkan ke orang. Ayat perayaan semacam ini bid'ah, sesat, asut neraka. Mun ayah setan-setan Wahabi nu ayah di hadapan aing, saya gampar jidatnya. Takbir. Hati-hati nih. Sekarang banyak aliran-aliran Wahabi, Pak Polisi. Asupna di TikTok, asupna di YouTube. Agur aya pengawasan semacam iya, bid'ah, sesat, asup neraka. Tapi dongdok tiap malam merajalela, diskotek merajalela. Agur saatnya dengan datangnya bulan Rabiul Awal, mari kita rapatkan ukhuwah Islamiyah agar benar-benar NKR ini penuh berkah di Gusti Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal. Sekarang ini zamannya banyak zaman orang gila, Bu. Orang gila itu taunya ustadz sama kiai mau dibacok, makanya masjid-masjid kosong. Akur ayah nu membaca tahlilan katanya bid'ah, sesat, asup neraka. Ayah nu masyarakat Cijaku, Cirancak mengadakan ziarah ke makam para waliullah, mengadakan ziarah ke Wali Songo, cena sirik. Ayah orang doa tawasul sirik. Hati-hati zaman sekarang ini, Bapak. Anak-anak kita sudah nggak mau di pesantren. Akur sekarang diserang sama setan, setan nak gepeng bentuknya, iya iya setan gepeng, iya belajar untuk iya baik. Suami pulang tadi sambut, tapi HP yang bunyi disambut.
Hati-hati nih, hati-hati nih. Ya, bisa menjadikan ladang pahala, bisa menjadikan ladang dosa di sini. Tergantung nu aya di hati orang sarere. Kata Allah, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad illa kaffatan linnas, melainkan menjadi rasul untuk seluruh umat manusia, apapun warna kulitnya, apapun agamanya, apapun negaranya. Apabila seruan Rasulullah sudah sampai kepada mereka, mereka tidak mau mengakui bahwa Muhammad khatamun nabiin, bahwa Muhammad mab'usun ilan nasi kafah, maka orang tersebut terhukum kafir. Sahabai di Cirebon 2 tahun yang lalu, ayah orang ngaku jadi nabi, namanya Tokimin. Ada aja Pak Babin pengikutnya ribuan. Makanya mari bentengi anak-anak kita, ibu. Silahkan pagi kawal terus, jangan dilepas. Ini amanat anak ini. Jangan sampai kita mengandalkan guru, bu. Anak sekarang jangan dikasih ini, jangan. Biasanya pendukung utama itu seorang istri, bapaknya keras tapi ibuna kalau seimbang jeng bapaknya, berarti ini akan menjatuhkan, menjerumuskan anak-anak kita. Di Banten ini banyak Pak, 45% orang Banten tuh bisa baca Al-Quran. Allahumma ba'idna min dalik. Banten ya, bantahan Belanda. Makanya orang Banten sakti-sakti ilmuna. Orang Banten hebat-hebat. Jangan sampai memalukan orang Banten. Ketika berangkat ke Lampung, suruh ngaji nggak bisa. Dari mana Jang? Di Banten. Masya Allah. Allahumma ba'idna min dalik. Ini Banten, bantahan Belanda. Ulama terhebat di Banten ayana saha Syekh Muhammad Nawawi At-Tanari Al-Bantani. Beliau sekarang di makam Bisib Ali Makkatil Mukarramah, mengarang kitab 155 kitab. Yang tersohor kitabnya, yang terkenal kitabnya Tafsir Munir. Orang mana bu? Orang Serang Banten. Hebat gak orang Indonesia bu? Tuh, jasad nabain tebusuk. Ketika tahun 85, alhamdulillah abdi jaroh ke makam ajengan, ya Kiai urang sararea Syekh Muhammad Nawawi At-Tanari Al-Bantani. Assalamualaikum ya waliyallah, assalamualaikum ya sahibal karamah. Allahumma inni as'aluka ya Allah ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa fahman thayyibah wa rizqan wasi'an. Ya Fattah, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Mun'imu, ya Mu'ti. Iftah ya Allah, khususan untuk seluruh li sahibil wilayah Ciranca Desa Cijaku, abwabar rizki wal milki wan nikmah wal futuh min kulli babin magluk wa maftuh bi karamati Syekh Muhammad Nawawi At-Tanari Al-Bantani. Amin ya robbal. Itu yang disebut doa tawassul. Bagi pandangan aliran-aliran gerakan Wahabi, gerakan RCTI, rombongan celana tinggi, jujur kalau ada orangnya saya ajak perang sekalian. Kenapa? Berbahaya, yang korban bukan kita kalau dibiarkan fatwa-fatwa mereka
yang korban anak-anak kita yang masih TK, anak-anak kita yang masih SMP, anak-anak kita yang masih TK. Ini yang berbahaya. Subhanul yaumi rijalul ghad, pemuda hari ini untuk pimpinan hari esok kampung Ciranca. Kalau nggak kita siapkan pemuda Ciranca dari sekarang, bagaimana para tokoh-tokoh kita kalau sudah pulang ke rahmatullah? Siapa yang akan meneruskan Ciranca ini? Mudah-mudahan anak-anak kita penuh barokah. Amin ya robbal. Tuh ya Bu ya, Bu, Bu, terus sampai kemana? Sampai subuh cina. Luar biasa, masya Allah. Ibu 4 jam tadi. 4 jam. Pulang semalam Pak Bambin jam 4. Besok jam 7 ada acara deh. Terakhir saya di Lampung Timur. Bukan Lampung Timur, tanggal 23 di Lampung Timur. Setelah pulang lagi kembali ke Cilegon, karena Cilegon lagi ada masalah, akan didirikan gereja. Paham? Para pendekar-pendekar termasuk saya yang mengganjal jangan sampai didirikan gereja di kota Cilegon. Kenapa? Cilegon kota sejarah. Makanya Pandeglang jeung Cilegon taya gereja. Ini ada perjanjian tokoh-tokoh ulama dulu. Makanya yang muda-muda tepat ya judulnya naon, dengan Maulid Nabi mari kita meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi. Aya akhlak, aya adab. Beradab belum tentu berakhlak. Berakhlak pasti beradab. Kalau adab prosesnya melalui pendidikan. Banyak orang Jepang sana yang antri tapi belum tentu yang tertib itu dalam hatinya beriman. Kalau akhlak dapat prosesnya itu melalui ibadah. Makanya ibu, Bu, perintah Allah itu ada yang ditentukan waktuna jeung tempatna. Ibadah itu ada yang ditentukan tempatna jeung waktuna. Ibadah haji, ibadah haji tempatna di tanah suci, waktuna setiap tanggal 9 Dzul Hijjah. Aya perintah Allah yang ditentukan ku Gusti Allah waktuna, tapi tempatna bebas di mana baik. Apa Pak Kiai? Sholat 5 waktu, asal dohor terus datang waktu dohor kewajiban sholat. Tempatnya di mana baik? Di hutan. Yang penting tempatnya suci. Aya perintah Allah nu ditentukan tempatnya tapi waktuna bebas. Ibadah umroh. Mudah-mudahan ibu berangkat umroh, amin. Ya robbal. Hayang mendapat pahala umroh, Bu. Bener. Pulang dari sini langsung lepas baju. Nanti dulu lepas baju, pakai lipstick. Lipsticknya ulah merek Wardah, murah. Wardah itu paling 65.000, Bu. Minimal lipstick pakai Anastasia. Kalau istri saya pakainya Anastasia, Bu. Hargana 350.000. Mantap. Bedakna ulah bedak FIFA. Ulah pakai bedak Kodomo. Cek bahasa Serang nama diambungi anyep. Kalau suami dapat rezeki banyak, bawa istri ke salon.
Agar di Semoteng. Nih, mudah-mudahan suami-suami yang beriman, amin. Kalau suami dapat rezeki lebih, ibu, bawa istri ke salon di Semoteng biar cantik, pakai bedaknya bedak makeover ya bu. Kalau istri saya bedaknya Dior, seberapa kiai hargana 2,5 juta, kecil. Paling enak perempuan punya suami ustadz sama kiai. Akur. Coba saya nanya ke saudara kita Bapak Bambin Kang Dikmas yang ganteng nih. Pak Babin, sebulan berapa? Dikasih berapa sebulan? Gaji? Hah? Enggak, gaji sebulan berapa? Dengarkan bu, berapa bapak? Bapak Babin Kapdikmas sebulan 3 juta. Ke kuping bu, Bapak Babin Kapdikmas sebulan gajina 3 juta. Eta sebul kiai, gak usah nunggu sebulan, cukup ceramah 1 jam, pulang dari sini 5 juta. Eta pokokna tacan transportna. Hebat mana kiai jeung Babin? Kiai. Bu, eta pokok tacan pulang bisnis arwah ya bu. Bisnis arwah kan bah tabu salapan diaturan imaman sholat jenazah plus mimpin talqin siap buka di kantong 2 juta tuh. Mari anak-anak yang muda, jangan sampai kita sia-siakan, jangan tersihir dengan medsos. Mari anak-anak kita kawal semuanya. Enak di sini, Ciranca, Desa Cijaku. Malam ini baginda Rasulullah hadir di Desa Cijaku. Amin. Kenapa? Tadi sudah saya bacain sholawat. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Baginda Rasul hadir di tengah-tengah kita semuanya. Kenapa? Masyarakat Ciranca sedang dibacakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Di zaman sekarang ini Bapak Ibu sekalian, ada sekelompok bisanya membid'ahkan, menyesatkan ke orang, mengkafirkan ke orang. Ayah orang doa tawasul syirik, ayah orang mengadakan acara maulid Nabi bid'ah, sesat, masuk neraka. Beruntunglah di Ciranca masih loba kiai-kiai kita, masih ayah yang backup. Tolong ustadz-ustadz Ciranca diurus, dihormat. Inilah waliullah. Jangan kebulak sekarang ini. Kiai di Jakarta mah dihormat, disanjung, tapi ajengan nu aya di Ciranca teu diurus. Betul? Betul? Kalau Ciranca ingin barokah, lemburna, hormatan guru-guru orang yang ada di Ciranca. Kalau saya setahun sekali selagi diundang bu, tapi yang babak belur sehari semalam, siapa tokoh-tokoh kita yang ada di Ciranca, ulama-ulama kita yang ada di Cijaku. Bagaimana adab anak kita masuk masjid, bagaimana adab anak kita bicara kepada orang tua, bagaimana adab anak kita kencing, sampai kencing diatur di dalam Islam. Siapa
yang magahan tentu ulama-ulama ustad-ustad nu aya di Ciranca. Ibu cinta ke Allah? Serius? Cinta ke Kangjeng Rasul? Kunaon ustad sorangan dikelumpukeun? Bu, anak sekarang begini, Pak Babin, kenapa sayang nggak mau di pesantren? Bah, paling pulang dari pesantren itu paling juga pangkatnya mimpin tahlil cina. La ilaha illallah Muhammadur. Salah niatnya. Luruskan niat, insya Allah kehidupan kita Allah yang ngurus. Hindari dua orang Bapak Ibu sekalian. Yang pertama ayah dan ibu, minta ridho kepada mereka. Yang kedua guru. Apapun pangkat yang kita sandang, ketika saya masih pondok Salafi Al Hidayah, Masya Allah, lewat di hadapan ajengan tuh berani. Bagaimana cara lewatnya? Dulu, sekarang Bu, lihat anak-anak kita, kiai dikasih kisbai sekarang. Tuh satu itu Bu. Amalkan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau ilmu kita ingin manfaat barokah, agungkan gurumu. Siap? Siap? Karena di Banten iya salah satu ulama qiraatil kitab tercepat menurut saya Abuya Kiai Haji Ahmad Bustami. Di bidang tasawuf Abuya Dimyati Cidahu. Tapi enak dulu itu Pak, nggak saling mengkafirkan, nggak saling mencaci. Silahkan Anda tidak suka mulut, karena perayaan maulid ini hukumnya sunnah. Yang bermasalah Anda sudah tidak merayakan maulid, mengkafirkan kepada masyarakat Ciranca. Apa enggak biadab? Paham? Paham? Kalau ada orangnya saya kempesin kepalanya ini. Akur Bu? Akur? Masuknya ke anak-anak kita. Ada orang ziarah ke Banten, syirik. Coba tengok Banten, Maulana Hasanuddin Banten. Jangankan hidupnya, osmautna manfaat untuk Banten. Amin. Berapa penghasilan nak? 1 tahun 12 triliun itu. Mautul alim kal haya. Berarti ini ajengan hidupnya tidak bertentangan dengan ajaran Allah dan ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Mudah-mudahan anak-anak kita berakhlakul karimah. Amin. Ya Rabbal. Ilmu gaduh Allah Bu, ilmu gaduh Allah. Cari ridhona sang guru. Mama, Pak Kiai, mama saya nggak sholat. Bukan urusan kamu mau sholat atau tidak, kamu tuh pangkatnya anak. Mau sholat mau tidak, nggak ada urusan orang tua sama anak. Tapi kalau anak tuh bisa ngaos, tuh bisa baca Quran, tuh bisa baca Fatihah, tuh ngerti bab tohara, tuh dididik agama, jeung ibuna jeung bapana, tinggal 1 jengkal bapana asup surga, ditarik oleh anak. Apa? Menuntut keadilan ke Gusti Allah Subhanahu. Jangan sombong orang tua. Anak sekarang ini bahasanya Sunda didinya, baru S1 aja, ke neneknya pakai bahasa Inggris. What? Anak sekarang kan begitu. No.
yes. Padahal bisanya cuma dua itu aja, no sama yes. Ini buat anak-anak muda ini, jadikan motivasi. Ada dua anak, yang pertama namanya Samsudin Pak, yang kedua Samsuri. Samsuri jeung Samsudin iya anak saudagar kaya, tapi nggak mau sekolah, nggak mau belajar agama, mentang-mentang hartana loba. Begitu diwaris hartana, Samsuri jeung Samsudin eta badai tamasya ke Singapura. Taunya bahasa Inggris no sama yes. Ketika suruh sekolah, suruh pakai belajar bahasa Inggris, Sam, kenapa kamu nggak masuk, nggak ngikuti pelajaran bahasa Inggris? Allah, Abah Haji, bahasa munafik. Ulah gitu, munafik kumaha? Eta one tiwacana wan. Iya lagi bener. Karena sombong Samsudin sama Samsur ini berangkat umroh, pas kebetulan pramugarinya nggak bisa pakai bahasa Arab, bisanya bahasa Inggris. Akhirnya Samsudin sama Samsuri duduk, Samsudin di belakang, kursi paling belakang. Taunya no, itu Samsudin. Samsuri taunya yes. Di kapal ayah kehilangan HP Bu. Polisi operasi di pesawat. Pertama yang ditanya Samsudin, yang hanya taunya no doang. Samsudin, you maling? No. Selamat Samsudin. Belakang nanya Samsuri, kata pramugari, karena taunya yes, kebetulan pramugari bawa susu. Saudara Samsuri mau susu? Yes. Balik lagi, Pak polisi nanya lagi ke depan, pramugari nganterin susu di Samsudin. Samsudin mau susu? No, karena taunya no. Akhirnya yang terakhir kembali lagi, Samsuri mau air putih? Yes. Akhirnya berangkat lagi Bu. Cerita ya mah, cek Samsudin, enak amat Samsuri ya, sudah minum susu, minum air putih. Mudah-mudahan Samsuri ditangkap polisi. Itu doanya Samsudin. Kembali ke belakang Bapak polisi. Samsuri, you pencuri? No, kata Samsuri. Yes, kata Samsuri. Apa? Samsuri termasuk walaupun minum susu, minum air putih, tapi ujungnya Samsuri ditangkap polisi. Padahal Samsuri tidak mencuri HP. Inilah Ibu, zaman sekarang ini tingkatkan pendidikan. Siap? Silahkan didik anak kita. Pengetahuan umum, TPQ ada di sini, TPA ada di sini, TK asukeun kawal sampai SD, SLTP, sampai perguruan tinggi. Tapi mam, jangan sampai tinggal kita ilmu agama, karena agama merupakan barometer. Insya Allah kalau hidup kita ukuran agama, insya Allah hidupnya penuh berkah dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, barang siapa yang mengatasnamakan jadi nabi, yang mengakui ada nabi selain Muhammad, maka orang tersebut terhukum kafir. Orang kalau sudah kafir kan jahat, Bu. Orang kalau sudah kafir kan jahat. Sekarang ini kita ini sedang dikafirkan. Hanya masyarakat Cirancah terasa. Kenapa saya katakan begitu? Sebab agama diukur dengan jabatan, agama diukur dengan pangkat, agama diukur dengan duniawi, agama diukur dengan materi. Dunia modern seperti sekarang ini sepertinya sudah tidak mengenal pahala. Yang dia kenal adalah materi. Karena itu Islam lemah, saudara-saudara sekalian. Akur. Kalau orang dulu cari uang ukurannya agama, halal haram ke. Tapi zaman sekarang, Bu, cari suami ukurannya duit. Aku, Bu, cari suami ukurannya duit. Kadang-kadang kiai mah cantrama minta DP, iya kiai sorom ya. Akur Bu, cantrama minta DP, kiai sono. Kadang target ceramah setengah jam minta 30 juta, 20 juta. Tolong hormatan ustadz-ustadz abdi yang ada di Cirancah. Tolong hormatan guru-guru abdi yang ada di Cirancah. Ini merupakan waliullah, kekasihna Allah. Tanpa mereka Cirancah kan gelap. Atur. Saha nu mimpin sholat? Saha? Kiai mana? Cirancah. Aya kematian. Saha nu mimpin talken? Cirancah. Aya pernikahan, saha nu minta doa? Cirancah. Kalau saya jauh, ya Bu ya, Bu, hidup kita ini ukurannya agama. Jangan bawa-bawa politik dalam masjid, Pak Kiai. Biadab. Kalau politik tanpa agama, timbulnya seperti zaman sekarang ini. Hukum tajam ke bawah, tombol ke atas. Giliran masyarakat kecil maling ayam digebukin, tapi giliran uang-uang rakyat yang dicolong sama mereka cicing baik. Akur. Tunggu adab dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur malam ini ada Bapak polisi ngaji. Tahu nggak kepanjangan polisi? Tahu nggak apa polisi kepanjangannya? Pokoknya libas sifat iblis. Takbir. Pokoknya libas sifat iblis. RT maling tangkap, RW maling tangkap, lurah maling mana Bu Lurah suruh tangkap. Minta maaf Bu Lurah, main tangkap Pak. Maksudnya ya mah lurah-lurah deh tuh yang maling. Hari lurah Cijaku mante solihah. Amin. Kiai nolong. Tangkap. Camat nolong. Tangkap dan seterusnya. Beres negara. Akur. Baru beres. Masyarakat Cijaku untuk kehadiran Bapak Babin Kapten Peskan. Bagaimana pengajian tenyaman Bapak Babin
boleh pakai romal saya. Pak Camat salut. Sahana minata. Budi, nanti pakai romal saya. Pas ke Kapolsek, lapor Kapolsek. Kok pakai romal, Bu? Ini hadiah langsung dari Kiai Banten. Enggak ditangkap. Pakai jas saya boleh. Tapi kalau Kiai pakai baju Bapak Budi bermasalah. Agar itulah karunia terbesar yang diberikan oleh Allah yang tidak bisa dimiliki oleh kita. Apa diberikan oleh Pak Budi? Amin ya robbal. Silahkan kita berbeda jalan, tapi tujuannya sama. Apa? Li'ila'i kalimatillah, untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Alhamdulillah nyaman cijaku. Amin. Bisi ayam masalah sowan ke RT nya, sowan ke kesepuan, sowan ke guru, sowan ke tokoh. Sekarang enak itu. Bapak Babin Kamtibmas tahu udah pulang tahu belum ini? Keliling terus. Gimana agar masyarakat Cijaku nyaman? Apa? Silahkan baju saya coklat, tapi hatiku di sini beriman. Insya Allah mudah-mudahan cepat naik pangkat Pak Budi. Amin. Banyak yang saya doain. Babin Kamtibmas Kapolsek di Cilegon itu ada yang jadi irjen sekarang ini. Subhanallah. Pak Kiai doanya, doa selalu buat Bapak. Saya baru tahu ini kepanjangan polisi itu. Apa Pak Kiai? Pokoknya libas sifat iblis. Kiai maling, tangkap. Camat maling, tangkap. Insya Allah beres. Jadi yang mengatasnamakan semuanya sama di hadapan hukum, bukan ulama, bukan ustadz, yaitu junjungan baginda Nabi kita Muhammad. Gak tebang pilih maksudnya. Insya Allah berkah. Amalkan sila pertama sampai kelima, beres. Kenapa saya bicara ini? Karena sebentar lagi akan menjelang pilkada. Paham? Giliran kampanye Allahu Akbar. Jadi dewan bukan Allahu Akbar, pantat akbar, fulus akbar, kursi akbar, konde akbar. Hati-hati, hati-hati Bu, Bu Kiai. Bagaimana masyarakat Ciranca? Penting ia mengadakan peringatan Maulid Nabi. Kumaha hukumna Kiai menurut agama? Dengarkan pidato saya. Hai tengkorak-tengkorak Wahabi, hai tengkorak-tengkorak Ahmadiyah, dengarkan pidato saya. Perayaan Maulid Nabi yang dilaksanakan masyarakat Ciranca seperti malam ini, dibacain Al-Quran nggak tadi? Dibacain nggak? Baca Al-Quran perintah siapa? Allah satu. Setelah baca Al-Quran dibacain sholawat itu tadi. Sahanu merintah mata sholawat. Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna alan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Setelah itu bagi snack. Wayan sorifunahu wayakulunahu wayan sorifunahu, dibagi snack. Terus mau ido hasanah dari sambutan panitia, Bapak Kepala Desa, Ibu Kepala Desa, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, sampai ceramah agama, ditutup dengan nanti doa. Doa perintah siapa? Allah. Kata Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, Imam Jalaluddin As-Suyuti, beliau ulama besar dalam madhab Syafi'i, mengarang kitab 600 buah kitab beliau.
termasuk beliau muallif tafsir Jalalain. Ada dua ulama besar, yang pertama Jalaluddin Al-Mahalli, yang kedua Jalaluddin As-Suyuti. Kata beliau, ma hukmuhu min haitsu syar'i, apa hukum perayaan Maulid Nabi yang dirayakan masyarakat Ciranca khususnya? Minal bid'ahil hasanah, bid'ah yang baik, alladzi yusabu sahibuha, yang mendapat pahala dari Gusti Allah Subhanahu. Amin ya rabbal. Naon tujuanana masyarakat Ciranca ngayakeun Maulid Nabi teh ming takdimi qadrin Nabi sallallahu alaihi, niatna untuk mengagungkan derajat baginda Nabi kita Muhammad, wa idharil farah, melahirkan rasa kegembiraan, wal ibtibsar, dengan lahirna junjungan baginda Nabi kita Muhammad. Mudah-mudahan kelak nanti pada hari kiamat kita semua akan bersama junjungan baginda Nabi kita Muhammad. Amin ya robbal. Jadi bid'ah hasanah ibu. Zaman Rasul saya TK, silahkan dirikan TK, ayam manfaatna buat masyarakat. Bid'ah betul, fi'lun malum yu'ad fi asri Rasulillah, suatu pekerjaan keagamaan yang tidak dikenal pada zaman Rasul, itu bid'ah. Tapi bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, yang mendapat pahala dari Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu Quran tidak dimushafkan, sekarang Quran dibukukan sudah, bid'ah. Buku-buku agama bid'ah. Zaman Rasul nggak ada Fathul Qorib, nggak ada Fathul Mu'in, nggak ada Fathul Wahab. Itu juga bid'ah, tapi bid'ah hasanah, bid'ah yang mendapat pahala dari Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru inilah kata Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, selama dalam acara ini tidak ada pekerjaan-pekerjaan yang melanggar syariat Islam, maka perayaan Maulid Nabi yang diadakan oleh masyarakat Ciranca hukumna sunnah. Mudah-mudahan kita semua bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya Rabbal, ya Nabi, ya Rasul, ya Habib, sholawat, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Ibu, bu, ada dua pilihan ya bu, akan saya kasih kenang-kenangan spesial. Pertama buat Pak Panitia, buat Ketua DKM, Bapak Babin, insya Allah dapat bapak-bapak yang ada di depan ini. Bu, ingin suami yang kenceng, yang loyo, jujur, ingin punya suami yang kenceng, yang loyo bu, yang kenceng. Coba Ketua Panitia mana, suruh ke sini, saya kasih kenang-kenangan biar kenceng. Nah, Masya Allah. Ibu, hapunten Bapak, Pak Kiai, ayah sedikit kenang-kenangan ini buat jamaah Ciranca di makam ajengan Syekh Muhammad Ja'far Sumur Gunung, tapi buat terapi, buat kesehatan, berbentuk gelang, takut nggak kebagian, nanti sama si Akang aja sambil ke Gunung Santri, sambil silaturahmi dari Gunung Santri, makam Syekh Soleh Abdurrahman Gunung Santri ya, nggak jauh itu makam Syekh Ja'far, itu ada sumur tua di situ, itu tempat memperdalam ilmu tauhidna Wali Agung Caringin Ki Asnawi nu aya di Labuan.
Sekelumit ini akan memberikan kenang-kenangan buat ketua panitia dulu. Ibu tadi ingin suami yang kenceng, yang loyo. Ustadz Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya muliakan dan yang saya hormati para alimil ulama, para tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kami akan menerangkan sedikit yang tadi disebut-sebut dengan air karomah yang ada di Bojonegara, tempatnya sumur gunung. Jadi kalau ibu bapak udah pernah ziarah ke makam Gunung Santri, Waliullah Muhammad Soleh Gunung Santri, lurus saja sekitar 1,5 kilo, di situ ada gapura Syekh Muhammad Ja'far. Insya Allah mobil bisa masuk. Di situ ada sumur karomah yang airnya aneh. Jadi air tersebut insya Allah dengan izin Allah bisa untuk berobat, untuk terapi yang mempunyai penyakit darah tinggi, asam urat, gejala stroke dan lain sebagainya. Dan juga bagi bapak ibu yang sudah lama berkeluarga belum mendapatkan keturunan, insya Allah datang saja silaturahmi di makbarah Syekh Muhammad Ja'far, ngambil air dari situ, insya Allah ngambil airnya mudah-mudahan dengan izin Allah, niat dan tujuan bapak ibu yang tadi belum mempunyai keturunan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah bahwa air karomah tersebut saya kemas menjadi gelang. Karena apa saya kemas menjadi gelang? Karena kalau langsung kita minum beberapa jam ataupun beberapa menit sudah buang air besar, khasiat akan berkurang. Tapi dengan dibikinnya gelang ini akan lebih lama, bisa berbulan-bulan, bisa 8 bulan, bisa 9 bulan. Jadi bagus untuk terapi. Tapi di samping itu juga, di samping untuk pengobatan terapi, ketenaga kitanya juga kencang bu. Tadi yang Pak Kiai disebut-sebut kencang itu. Jadi tenaga kita akan jadi tambah, yang tadinya loyo akan jadi kencang. Insya Allah kita coba. Apakah benar air yang di dalam gelang ini akan menambah daya energi kita? Insya Allah. Pak Panitia berdiri di sini. Silakan. Saha namanya kak? Hilmi berdiri tegak, kaki rapatkan. Ini belum pakai gelang. Apakah betulkah Hilmi ini kenceng kuat? Apakah loyo? Tangan di belakang. Kenceng apa loyo? Ini. Tahan. Loyo bu. Coba biar kenceng, kasih kenang-kenangan. Pakai. Rapat kakinya. Tahan, diinjak bila perlu. Takbir, takbir. Allahu Akbar. Kak Hilmi, barakallah. Mudah-mudahan sehat. Kenang-kenangan buat saudara kita ini, saudara Babin Kamtipmas. Kesini sebentar. Masya Allah. Pak Budi, Pak Budi. Biar kenang-kenangan. Masya Allah. Barokah. Sehat. Ayo. Kasih yang bagus. Tangan di belakang, kaki rapat. Pak Budi apa memang kuat apa gimana ini? Ini belum pakai gelang ini bu. Ya. Hampura, hampura. Yuk kasih. Yang bagus. Buat beliau. Mudah-mudahan manfaat barokah. Yuk rapatkan kakinya. Insya Allah Pak Budi yang tadinya loyo pulang kenceng. Injaklah. Takbir.
Barakallah. Pak Budi, makasih banyak. Pulang dari sini, jos langsung. Hei, bujangan. Masya Allah, barakallah. Mudah-mudahan cepat dicekatkan jodohnya, amin. Barakallah. Dimanapun berada. Ibu, bapak hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, itu kenang-kenangan air karomah Syekh Muhammad Ja'far dari Sumur Gunung Bojonegara. Bapak ibu hadirin jamaah sekalian, nanti insya Allah akan dibagikan ke panitia. Mudah-mudahan manfaat barokah untuk jamaah pengajian lingkungan Ciranca, Desa Cijaku, Kecamatan Cijaku, Kabupaten Lebak. Bapak ibu hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, sebelum acara pengajian akbar saya tutup, sedikit ayat pantun malaikat nyangklek bedil, mun aya sisa berkat tolong cepet asupkeun di jero mobil. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.